Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah di tahap selanjutnya, yaitu di tahap troubleshooting. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana Munir Tamam dengan NIM awal 250 dan NIM akhir 070. Nah, di sini saya akan mensimulasikan menjadi tim teknisi helpdesk. Nah, pada segmen ini, kami akan mendemonstrasikan penanganan kasus troubleshooting jaringan dan perangkat, yaitu tugas inti dari seorang IT support. Jadi, kasus yang kami tangani pertama adalah perangkat terhubung ke WiFi, namun tidak bisa mengakses ke internet. Ini adalah masalah yang jaringan yang paling sering dilaporkan. Jadi, kami memulai dengan diagnosis menggunakan command prompt. Nah, perintah Perintah pertama, kami menggunakan perintah yaitu ipconfig. Nah, fungsi dari ipconfig tersebut adalah untuk menampilkan konfigurasi jaringan TCP atau IP saat ini. Kami mencari tiga data utama yaitu IP address dan subnet mask dan terakhir itu default gateway. Nah, jadi kami itu memastikan bahwa IP address itu yang didapatkan valid dan bukan IP self assigned seperti 169.254.x.dx karena IP tersebut itu mengindikasikan kegagalan komunikasi dengan server DHCP-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan dengan salah satu WiFi yang ada di asrama. Kita menggunakan asrama. Jika sudah terhubung, kita langsung pergi ke command prompt-nya. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam command prompt, kita tinggal memberikan perintah yaitu ipconfig. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini yaitu IP address-nya itu 192.168.1.109. Lalu subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Nah, lalu yang terakhir adalah default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, kita bisa melakukan uji koneksi dengan ping tersebut yaitu ping dari default gateway-nya. Nah, pertama berarti kita akan melakukan ping 192.168.1.1. Karena di sini kita bisa lihat bahwa default gateway-nya itu adalah 192.168.1.1. Nah, itu digunakan untuk menguji koneksi dengan menggunakan ping default gateway-nya. Nah, kita tinggal klik enter saja. Nah, jika hasilnya itu adalah reply from, jadi itu menunjukkan koneksi lokal perangkat ke routernya sudah berhasil dengan stabil. Seperti itu. Lalu, jika ini sudah berhasil, kita bisa menggunakan yang selanjutnya kedua yaitu kita akan melakukan ping ke DNS publiknya, yaitu dengan cara ping titik 8.8.8.8. Nah, ini adalah ping dari DNS ping ke publiknya. Nah, jadi ping ke DNS publik ini yaitu untuk menguji koneksi keluar ke internet. Koneksi keluar ke internet. Jika ping gateway-nya itu berhasil, namun ping ke DNS publiknya itu gagal, maka kami itu langsung tahu masalahnya, yaitu ada pada koneksi eksternal atau konfigurasi DNS ke routernya. Nah, karena di sini tidak ada masalah pada WiFi-nya, jadi kita akan menjelaskan saja. Jadi berdasarkan hasil ping tersebut, kami itu menerapkan solusi teknis. Misal jika IP itu bermasalah, kami menjalankan IP config yaitu release dan IP config renew untuk meminta IP baru. Setelah solusi itu diterapkan, kami memverifikasi hasilnya. Kami ulangi ping ke DNS publik. Jika sudah menunjukkan reply from 8.8.8.8,
berarti koneksi internet itu telah pulih. Nah, selain jaringan kami juga mensimulasikan penanganan masalah perangkat lunak ringan seperti perangkat lambat atau paling tidak terbuka. Jadi prosedur standar kami adalah backup data. Ini adalah langkah krusialnya. Jadi kami memastikan data itu penting selain telah di backup dengan aman, baik ke media eksternal, USB atau layanan cloud seperti Google Drive sebelum melakukan perbaikan sistem. Solusi yang kami terapkan dalam simulasi ini meliputi pembersihan cache atau temporary files, serta pemulihan sistem ringan jika diperlukan. Lalu yang terakhir, setiap kasus yang kami tangani itu harus didokumentasikan. Kami membuat form trouble ticket untuk mencatat detail masalah, langkah troubleshooting, dan status penyelesaiannya. Jadi ini tuh melatih kemampuan kita untuk dalam mendokumentasi teknis dan pelaporan troubleshootnya. Nah, karena di laptop ini tidak ada masalah, jadi sini saya akan menggunakan Cisco untuk membuat salah satu kasus, yaitu WiFi yang tidak ada WiFi yang terhubung tapi tidak ada koneksi internet. Kita langsung ke video langsung ke Cisco-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco-nya untuk mendemonstrasikan troubleshooting jaringan menggunakan simulasi 3 perangkat. Nah, dari 3 perangkat tersebut, dari PC 1, PC 2, dan PC 3, kami telah menetapkan peran. Jadi, yang pertama yaitu PC 1 itu sebagai server atau gateway-nya. Lalu yang dari laptop 3 kami gunakan sebagai klien atau klien pembanding yang berfungsi normal. Dan laptop yang kedua kami sebagai klien yang bermasalah. Nah, langkah yang pertama troubleshooting-nya adalah menetapkan standar yang benar. Kami akan menggunakan laptop 3 yaitu untuk membanding. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam laptop yang ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah di dalam desktopnya. Kita pergi ke command prompt. Nah, di command prompt tersebut kita bisa melakukan perintah yaitu ipconfig. Bisa kita lihat di sini. Nah, setelah kita mencatat dari IP-nya serta gateway-nya, kemudian kita akan melakukan ping ke laptop 1 tersebut. Jadi kita ping 192.168.1.1. Dan ini adalah IP dari laptop yang pertama. Kita klik enter. Sebelumnya kan saya sudah membahas jika reply from lalu dilakukan oleh time, berarti itu berhasil. Jadi itu mengonfirmasi bahwa konfigurasi jaringan itu yang benar, yang sudah berfungsi seperti itu. Nah, kita sekarang beralih ke laptop 2. Nah, di sini kita pergi ke command prompt, lalu kita mencoba ping ke laptop yang pertama tadi, 192.168. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu sebentar kita lihat terlebih dahulu.
sampai selesai. Nah, ini kita bisa lihat jika hasilnya itu destination host, uncreatable atau timeout, ini jelas menunjukkan masalah koneksi lokal meskipun kabel itu terhubung ke switch yang pertama tadi. Nah, untuk menemukan akar masalahnya, kami menjalankan ipconfig terlebih dahulu di laptop 2 ini. Di sini kita bisa lihat, kami menemukan masalah dari kesalahan dari laptop 2 ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa IP address dari laptop yang kedua yaitu 192.168.1.5.2. IP ini berarti di subnet yang salah. Karena kita bicara di sini adalah titik 5.x atau 2. Padahal seluruhnya itu jaringan kita berada di subnet 1, bukan 5. Perangkat itu tidak bisa berkomunikasi jika subnet mereka itu berbeda. Seperti itu. Nah, solusinya dan profesi akhirnya itu kita mengkoreksi konfigurasi IP-nya. Kami bisa mengubah IP yang tadinya 5 menjadi 1. Kita pergi ke di sini, kita X terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke IP configuration. Nah, di sini kita ganti dengan 1. X. Nah, kami akan mengulangi dari hasil tersebut. Kita lihat terlebih dahulu, kita klik ipconfig. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini sudah berubah ya. Nah, sekarang kita lalu kita pingkan ke laptop yang pertama. 92.168.1.1. Nah, bisa kita lihat bahwa jika sudah di reply from 192.168 lalu dilanjutkan oleh times, nah itu berarti connection itu jadi itu mengonfirmasi bahwasannya konfigurasi jaringan itu sudah benar atau bisa berfungsi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dari kasus yang sering terjadi yang sering dilaporkan oleh orang-orang karena kebanyakan juga ada yang wifi-nya terhubung tapi tidak ada akses internetnya seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya tentang troubleshooting yang kita lakukan tadi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.